Ya pemirsa dan Anita, ini banyak cara ternyata untuk dilakukan warga dalam menyambut bulan Ramadan. Salah satunya adalah dengan menggelar tradisi perang air di Magelang, Jawa Tengah. Di mana Anita, tradisi ini sebagai simbol pensucian diri sebelum menjalankan ibadah puasa. Beginilah kemeriahan warga Dusun Dawung, Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyo, Kabupaten Magelang saat menggelar perang air atau tradisi Bajong Banyu. Anak-anak hingga orang dewasa tumpah ruah di lapangan desa, saling lempar dan siram dengan air. Kegiatan ini merupakan tradisi tahunan warga yang digelar jelang bulan suci Ramadan. Tradisi Bajong Banyu merupakan simbol pensucian diri sebelum menjalankan ibadah puasa. Tradisi perang air diawali dengan ritual pengambilan air dari salah satu sumber mata air di desa setempat. Kemudian air tersebut dibacakan doa oleh sesepuh desa dan diarak keliling kampung. Jadi saya cukup menonton dan melihat anak-anak itu seru banget dan terasa banget keakraban di dusun. Nah, ini Daung ya, dan semoga bisa terus berlanjut dan sampai setahun berikutnya juga dijalankan. Bajong Banyu ini adalah tradisi unik yang intinya adalah bagaimana berbagi kebahagiaan, saling mengasihi, saling menyayangi, saling kemudian teko seliro, sehingga nanti kita dalam menjalankan ibadah suci di bulan suci Ramadan, yaitu dengan penuh keikhlasan. Tradisi ini juga diisi dengan berbagai pementasan kesenian. Warga berharap bulan suci Ramadan nanti bisa meningkatkan keimanan dan silaturahmi antar warga. Dari Magelang, Puji Hartono melaporkan. Pemirsa, meski sempat lesu akibat pandemi COVID-19, industri kerajinan dompet di Desa Giri Mukti, Lebak, Banten kembali bergeliat berkat adanya bantuan kredit usaha rakyat atau KUR, Anita. Ya, benar sekali Kevin. Kini para perajin dompet kebanjiran pesanan hingga mampu meraup omset mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Berada di Desa Giri Mukti, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, Rahmat bersama para pekerjanya memproduksi dompet khusus wanita setiap hari. Proses pembuatan dompet mulai dari bikin pola, memotong, hingga menjahit menggunakan peralatan sederhana. Dirintis sejak 2003, Rahmat mengalami jatuh bangun dalam menjalani usaha kerajinan dompet ini. Usahanya sempat lesu dan berhenti saat dihantam pandemi COVID-19. Namun di tengah keterpurukan, kredit usaha rakyat atau KUR mikro dari BRI hadir menjadi angin segar bagi Rahmat. Dengan bantuan modal sebesar 100 juta rupiah, kini usaha milik pria 55 tahun ini kembali bangkit, bahkan bisa meraup omset 100 juta rupiah lebih per bulan. Alhamdulillah karena ada kucuran dana dari BRI yang melalui kredit usaha rakyat tahun 2022. Dari keuntungan KUR sangat membantu Pak bagi saya untuk usaha ini. Saya dimasukkan kena grup klaster BRI, bisa untuk membantu saya dalam bertransaksi di bidang perbankan. Dalam sebulan, Pak Rahmat mampu memproduksi 5.000 dompet dengan harga bervariasi 15.000 hingga 40.000 rupiah. Selain dipasarkan ke Jakarta, dompet ini juga merambah ke Batam dan Kalimantan. Ada yang pesan Pak buat jualan online, tapi saya juga suka sama ini kualitasnya gitu ya, bagus, rapi jahitannya, mau dipakai sendiri juga. Keberadaan usaha kerajinan dompet ini mampu menggenjot ekonomi pedesaan. Para perajin dompet pun berharap bisa dapatkan bantuan modal lagi untuk membeli peralatan penunjang produksi sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja demi memenuhi kebanjiran pesanan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, Steviani Sirait, iNews melaporkan. Kevin, suka wisata air? Waduh, suka banget dong. Suka ya, pas berarti Kamu informasinya suka nih. juga? Suka. Oke. Nah, ini pas banget informasinya nih, karena aliran sungai di tengah kebun sawit warga di Kabupaten Kampar, Riau menjadi destinasi wisata air yang menarik dikunjungi wisatawan. Iya, benar sekali Anita dan pemirsa, di mana pengunjung anak-anak hingga orang dewasa ini bisa bermain air sambil berenang sepuasnya.
Berlokasi di tengah kebun sawit dan kebun karet warga di Desa Sungai Pagar, Kecamatan Kampar, Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, wisata alam Sungai Acil ini ramai dikunjungi warga setempat maupun dari luar daerah. Pengunjung anak-anak hingga orang dewasa antusias bermain air sambil berenang di aliran sungai berarus deras ini. Selain udaranya sejuk di bawah pepohonan, pengunjung bisa bersantai riah. Nah, yang ingin menikmati sensasi derasnya arus sungai ala body rafting, di sini tersedia ban dan pelampung yang bisa Anda sewa. Ya, kami senang dengan inilah sungai-sungai seperti ini, sungai hijau, sungai Ujil, sungai Mayor. Nah, itu cocok untuk anak-anak ya Kak ya? Iya, kalau itu sih agak lebih aman ya. Tapi karena lagi naik air itu kayaknya bahaya juga sih. Untuk tiket masuk objek wisata ini, Anda tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Cukup bayar parkir kendaraan Rp500 untuk motor dan Rp20.000 untuk mobil. Nah, bagaimana Anda tertarik mencoba rekreasi di pemandian aliran Sungai Acil ini? Dari Kampar, Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Pemirsa, media sosial dihebohkan dengan video yang diunggah Dai Kondang Abdullah Gimnastiar di akun Instagramnya. Pria yang akrab disapa Agim ini mengeluhkan keberadaan minimarket yang bersebelahan dengan Masjid Darut Tauhid. Sahabatku sekalian, inilah Masjid Darut Tauhid. Video yang diunggah Dai Kondang Abdullah Gimnastiar atau AA Gim di akun Instagram miliknya ini viral. Dalam video berdurasi hampir 3 menit ini menggambarkan keresahan AA Gim terkait keberadaan minimarket yang bersebelahan dengan Masjid Darut Tauhid di kawasan Jalan Geger Kalong, Kota Bandung. AA Gim menegur sejumlah pemuda-pemudi yang masih nongkrong hingga larut malam dan meminta mereka untuk segera pulang. Selain mengganggu, teguran juga dilakukan lantaran lokasi tempat mereka nongkrong berada di lingkungan pesantren. Keluhan Agim ini pun langsung direspon pemerintah Kota Bandung dengan menutup sementara minimarket tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara, minimarket tersebut diketahui tidak memiliki izin operasional. Petugas Satpol PP lalu melakukan penyegelan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan kami di lapangan, telah terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan oleh kegiatan usaha tersebut. Yaitu pertama, pelanggaran terhadap perizinan, kemudian juga terhadap gangguan kantibum serta jam operasional. Setelah dilakukan penyegelan, rencananya Satpol PP Kota Bandung akan memanggil pemilik minimarket. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingkran melaporkan. Pemirsa, harapan warga memperoleh beras murah yang digelontorkan Bulog Jember melalui BUMDesma Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, ternyata harus gigit jari. Beberapa warga yang telat datang harus pulang dengan tangan hampa setelah 10 ton beras yang digelontorkan habis dalam 2 hari. Salah satu BUMDesma di Desa Umbul Sari, Jember ini menjual beras Bulog dengan harga murah di tengah harga beras yang masih belum menentu. Warga pun antusias memburu beras murah terlebih jelang Ramadan seperti saat ini. Sebanyak 10 ton beras dijual ke warga dengan menunjukkan KTP dan diberi nomor antrian. Namun sayang, beberapa warga harus gigit jari karena tidak kebagian beras murah meski telah menunggu antrian sejak pukul 7 pagi. 10 kilo 109.000. Ya senang lah, lumayan. Kesepakatan dengan Bulog itu 20 ton. Ini nanti kita antisipasi bagaimana caranya supaya tersalurkan ke seluruh Kecamatan Umbul Sari. Direktur BUMDesma, Kurnia Lestari Umbul Sari, Muhammad Nurdin Wicaksono, tidak menyangka antusias warga begitu tinggi sehingga 10 ton jatah beras murah dari Bulog ternyata ludes dalam 2 hari. Pihak BUMDesma kini mengajukan kembali beras murah ke Bulog untuk memenuhi kebutuhan warga yang belum mendapatkan beras. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.